Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerombol datang. Deng 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 deng. Kita mau preview. Deng 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 deng. Ya. Apa? Kita mau preview UCL. Let's go. Gila cepet UCL. Iya, tahu-tahu udah mau mulai aja. Ntar malam ya, mulai ya. Malam. Jam setengah 23.45. Mat, jangan nangis gitu dong, Mat. Nggak ada MU, santai aja, Mat. Nggak apa-apa, nggak ada MU. Dia yang penting ada Arsenal, bro. Ya, karena dia semua fans Arsenal. Iya, bro. Yang penting Arsenal, bro. Entar malam, bro. Dan juga ada match-match seru-seru juga. Nanti ada Atletico Liverpool, ada Napoli City, dan ada match-match besar seperti Napoli City seru. Barca Newcastle juga ada. Bayern Chelsea. Dan sebelum kita mulai, kita udah ditemani dari Gerombol, kita berempat. Di sebelah saya ada Ole Alatas. Let's go. Dan kebetulan saya lagi dites oleh Pak Ole untuk nge-host. Semoga kalian demen. Dan di depan saya ada Arsenal. Entah. Ternyata dia diem-diem ball knowledge-nya gila. Lumayan. Ball knowledge-nya gila. Semoga Main dia. Lumayan. Dan gue mau mengukuhkan dia juga kalau dia fan City yang beneran. Iya. Karena dia dikatain karbit mulu. Iya, emang pada sialan penonton. Lanjut ke depan saya. Udah ada Arsenal Folks yang baru aktif lagi ngonten dan baru saja meng-hire graphic designer. Mantap, keren, bro. Dan di sebelah saya the owner of Sebelah saya. seberang serong saya. Sebelah kamu oleh ya. Seberang serong saya ada the myth, the legend, the only one, Mat Mehdar alias Amrabat. Masih nervous. Masih nervous. Cuman ya pelan-pelan, semoga kita biasa dengan hal kayak gini ya. Dan jangan lupa kalau kalian nonton doang, klik tombol subscribe. Dan juga tiap malam kita kadang suka live stream tuh, ya kan? Seru-seru juga, kita main game, kita nge-rate ya. Kita bikin ranking macam-macam. Dan juga apalagi ya? Kita punya ekstra. Kita juga punya Gerombol Extras yang akun YouTube isinya klip-klip menarik lah. benar, seru-seru banget. Mantap. Jangan cuma nonton doang ya. Subscribe. Oke, kita langsung masuk aja ke match pertama. Kali ini panggungnya depan saya Arsenal Folks. Dan sebelahnya yang kebetulan banting-banting meja di live stream gara-gara dituduh fans Arsenal. Bukan dituduh, Fakta. dipahami. Akhirnya dipahami sebagai fans Arsenal. Ini oleh. Pak ganti oleh deh, Pak. Ya, ada Arsenal versus Atletico Bilbao. Strong start juga ya dari Arsenal kayak kemarin. Walaupun banyak yang cedera, Arsenal membuktikan kalau belanjanya itu efektif juga. Ada Zubimendi golin 2 ya kan? Gyökeres, Eze assist gitu. Jadi sejauh ini juga Liverpool satu-satunya tim yang bisa ngalahin Arsenal juga hoki, ya kan? Dari free kick. Bukan Awas tuh. hoki lah. Awas tuh ada yang lu udah dikatain. Cuma hoki lah. Awas Liverpool tuh itu. sensitif sama kata hoki. Iya. Lalu juara dibilang lucky pool. Oh gitu. Iya. 4 game di Premier League Liverpool mencetak dengan gol-gol last minute. Iya. Mereka sensitif sekali gitu. Enggak Iya, lah. tidak mau ada kata-kata hoki di Enggak, antara sejauh ini mereka. yang match day kemarin kurang hoki apa itu? Handball Frimpong. Yang Hannibal. Iya, Hannibal. Kita fokus ke Arsenal dulu deh. Ya, tuh. Menurut lo Bas asik. Bas. Dengan adanya efektivitas dari segi transfer bisa nggak nih Atletico Bilbao di Iya. bombardir nanti? Ya Bilbao main di kandangnya mereka tuh satu kandang yang terseram juga kalau di Spanyol gitu kan. Tapi mereka untungnya tidak ada Nico Williams yang cedera. Cedera terus nggak ada si Laporte juga out mungkin karena suspension atau cedera ini. Jadi ya mereka masih ada Inaki kakaknya si Nico. Tapi gue lebih concern sebenarnya. Kemarin kita udah sempat lawan di Emirates Cup, ketemu juga menang 3-0. Tapi sebenarnya menang 3-0 itu tidak menggambarkan jalannya laga karena sebenarnya si Bilbao ini bisa ngelawan. Cuman emang kita lebih efektif aja, lebih klinis dan lain-lain. Jadi kita bisa menang 3-0. Cuman yang namanya klubnya Valverde itu tim yang sangat organized. Ya mantan pelatih Barca kita tahu, kita main di Barca di gimana, walaupun saat di Barca main agak sedikit membosankan, tapi tim ini juga sulit ditembus lah. Bahkan kemarin di Europa League saat ketemu MU juga di kandang awal tuh sempat nyulitin sebelum kartu merah. Bahkan di Old Trafford pun
sempat golin duluan. Itu makanya menurut gue MU tuh. Gue ada bahasan tentang MU khusus di podcast. Jadi cukup gue nggak tahu nih startingnya bakal gimana karena kita juga bakal ketemu City, apakah akan ada rotasi di beberapa tempat. Tapi kalau ngelihat kemarin Declan Rice dicadangin lawan siapa kemarin tuh Forest, kemungkinan Declan Rice akan starting bareng Zubimendi. Mungkin kalau ada rotasi, iya, depthnya lumayan. mungkin kalau ada rotasi di Calafiori Udah bisa naruh Rice di cadangan. Dulu stuck tuh. Iya, mungkin Calafiori bakal mungkin ya diganti sama Marcelo Skelly dulu. Asik anjir, udah ada Terus rotasi. yang gue pingin, tapi kalau ngomongin Saliba, Saka mereka udah training ya, cuman apakah bisa langsung main, gue nggak tahu. Apa mungkin disimpan lawan City atau bisa main, tapi gue ngeliat nggak akan jauh berbeda rotasinya, cuma mungkin beberapa pemain yang bisa dirotasi aja gitu. Ini ada fenomena baru fans Apa tuh? Arsenal punya depth squad. Dijual-jual sama dia. Dan so far terbang-terbangin. Arsenal looking very strong menurut gue. Iya, setuju. Menurut gue very strong. Mereka tim di Premier League dengan sistem termatang lah. Iya. Dimana Pep Guardiola sudah memiliki sistem, tapi karena banyaknya perombakan squad, banyaknya pergantian era ya, banyak yang tua keluar, muda masuk, terus Pep juga cenderung pengen merubah sesuatu sekarang. Jadi nggak stabil itu. Di sisi lain Arsenal 5 tahun, 6 tahun bersama 6 tahun ya, praktis Desember 6 tahun ya. 6 tahun bersama Arteta tuh makin solid. Ditambah lagi ditunjang dengan transfer yang Efektif. menurut gue transfernya tuh musim ini signifikan. Iya. Gitu, signifikan. Mereka ngisi poros-poros yang sebelumnya lacking. Dan akhirnya memang terbukti di Premier League mereka baru kebobolan 1. Iya. Dan menurut gue ini akan impactnya juga sama di Champions League ngelawan Atletik juga sebenarnya nggak lagi jelek. Atletik poinnya lagi oke di La Liga, 3 kemenangan dari 4 game. Tapi clearly Atletik bukan levelnya Arsenal menurut gue. Di La Liga emang 3 kemenangan dari kalau nggak salah dia kalah lawan Alaves sama Osasuna. Sisanya menang. Enggak, sisanya menang. Osasuna friendly. Osasuna friendly. International break tuh ada friendly. Oh, karena dia nggak main di mana-mana ya. Mereka peringkat 5 sekarang. Nah, mereka 9 poin di La Liga, jadi cukup bagus sebenarnya performa di La Liga, tapi clearly bukan levelnya Arsenal. Dan menurut gue Arsenal, gue setuju kata Basya, Arsenal bisa hadir di game ini dengan heavy rotation. Misalnya nama-nama seperti Lewis Kelly bisa main di situ, terus Mungkin Nwaneri jadi Ben White starting. bisa gantiin Timber, ya kan? Pun Ben White juga masih tanda tanya ya. Kapan Bisa lagi main Arsenal apa enggak. rotasi di UCL, bro? Rotasi di UCL dan tetap menurut gue 3 poinnya punya Arsenal. Gampang. Kita langsung ke fans real Arsenal yang baru aja declare Mat Mehdar alias Amrabat. Kalau kita tahu Atletico Bilbao ini terakhir tampil di UCL 10 tahun lalu. Kita mau memperdalam dari segi mental karena mental ente bagus dibanding yang lain. Kapan? 10 tahun lalu. Menurut lo akan berpengaruh nggak? Akan ada kegrogian, akan ada canggung-canggung di lapangan gara-gara nggak pernah tampil sebelumnya di Liga Champions. Langsung ketemu Arsenal lagi. Oh pasti. Cuman dia akan menghadapi tim yang seumur hidupnya tidak pernah juara Eropa kan? Jadi itu harusnya mengurangi nervousnya ya. Champions of Europe, you never sing that. Kok langsung kayak gitu sih, Mas? Langsung pura-pura ngatain Arsenal gitu. Kok pura-pura ngatain? Kalau dari hati nggak mau ngatain nggak apa-apa, Mas. Kayak ada suara Basya ya. Terus habis itu pertama, kedua kita akan dengar so asiknya fans Arsenal season ini dengan rotasi dia di bek kanan ada 2, di bek kiri ada 2, ada Madueke, ada Saka, ada Eze, ada Martinelli, ada Trossard. Jadi dia akan flexing kedalaman skuadnya satu season dengan tidak ada output di akhir season. Jadi Ujung-ujung begitu lagi ya. Menurut saya ini 3 poin yang tidak menarik untuk Arsenal. 3 poin tidak Menurut gue sedikit untuk menutup poin match ini ya. Gue punya filosofi dari dulu gitu bahwa karena ini memang filosofi ini terjadi di Chelsea gitu, bahwa kemenangan atau jalur sukses di Champions League itu didapatkan bertahap, gradual. Proses lah ya. Chelsea itu di sebelum juara 2012 dia menjadi salah satu warga tetap semifinal. Ya. Sebanyak 3 kali atau 4 kali. Siapa nih? Chelsea. Karyawan tetap dah. Baru masuk final kalah lawan MU, baru 2012 final menang. Dan menurut gue dengan Arsenal kemarin di tahun lalu masuk semifinal, tahun ini dengan ritme yang ada sekarang harusnya bisa ke semifinal lagi. Gitu loh. Jadi menurut gue perjalanannya akan kayak gitu ya. Mungkin di semifinal kalah lagi dulu atau mungkin masuk final kalah baru nanti. Iya, karena tahun lalu kita tahu out of the ball Arsenal tim yang paling matang. Iya. Dan dia dikalahkan oleh juara Eropa tahun lalu. Iya.
Paris Saint-Germain. Oleh Donnarumma. Iya kan? Dan mengalahkannya juga agak capek PSG. Jadi harusnya season ini lebih hampir minimal lagi semifinal lah, Minimal semifinal. Minimal final tapi ya hampir Gagal. menang tapi Gagal tapi. Iya, lebih hampir juara lagi. Hampir semua kan gitu kan. Iya. PSG juara kalah dulu. Liverpool juga. City kalah dulu. Liverpool Iya. sama Nah, Madrid kalah mungkin dulu. Arsenal musim ini sampai final tapi ya let's say kalah 2-0. Tahun depan kalah final lagi kalah 1-0. Tahun depan lagi Tahun penalti. depan lagi satu sama kalah di Penalti. extra time. Tahun depan lagi kalah di penalti. Pokoknya terus sampai hari kiamat. Enggak, tapi Hampir kan menang aja kan. Udah. aduh, kasihan juga ya. Tim-tim kayak yang di tengah-tengah udah mau juara, gagal, juara, gagal. Dan ada satu tim lagi yang bernasib sama, juara hampir, gagal, juara hampir, gagal. Siapa yaitu ya? Juventus. Berapa final, Bro? Berapa final, Bay? Seumur hidup Iya, berapa final? Seumur hidup? terakhir. 8. Sembilan. 9. Menangnya dua. berapa? Dua. 2. Itulah. Terakhir tahun 96 juga. Seniornya Arsenal itu, Juventus. Dan akan menghadapi Borussia Dortmund di matchday pertama di UCL kali ini. Memulai matchday 1, ngomong-ngomong, Juve datang dengan rasa confident yang cukup tinggi Yalah, gitu. Habis grande partita. Iya. Habis menang pasti melawan Inter kemarin 4-3 dan semua golnya sangat unbelievable. Bombastis semua, apalagi gol terakhir itu si Serbia siapa namanya? Azik. Azik gitu. Nah, itu menurut kalian kepedean ini tetap ada nggak? Apalagi pas lawan Dortmund nanti nih buat Ya malam gue ini. lihat ini main di Juventus Arena dan ini akan jadi gamenya Juve. Betul kata lo, kemenangan lawan Inter ini impactnya gede ke moral anak-anak Igor Tudor. Iya. Dan memang Igor Tudor juga sebelum game Inter juga meyakinkan. Sekarang dia mencetak 9 poin dari 3 game. Jadi artinya semua kemenangan di musim ini di tangan mereka. Dan malam ini menghadapi Dortmund yang cenderung selama 2 dekade terakhir ya, menurut gua Dortmund yang sekarang Dortmund tidak menarik. Iya. Dari segi materi pemain, dari segi pelatih gitu, nggak ada yang Nama-nama nggak ada grande yang kayak prolific, 10 nggak tahun ada lalu yang- Iya, nggak ada nama-nama yang meyakinkan gitu loh. Walaupun Dortmund juga nggak jelek-jelek banget. Dortmund itu dari 3 game Peringkat 2. dari 3 game tuh mereka menang 2 gitu. Dari 3 game menang 2, jadi Seri satu. secara form juga nggak jelek-jelek banget. Dan mereka kebetulan sedikit poin juga buat Dortmund. Dortmund punya pemain yang sangat sebagai striker ya, itu sangat subur, sangat prolific. Itu Si Gurasi Gurasi. gitu. Sergio Gurasi, dan disusul juga sekarang nih sama anak muda dari Jerman, si yang siapa sih namanya itu Bayer. Dia disusul juga, ada striker yang prolific juga. Jadi mungkin keberadaan Sergio Gurasi di box bisa jadi threat untuk Di Gregorio, Bremer dan lain-lain. Tapi secara overall 90 menit gue ngerasa Kenan Yildiz, Vlahovic ataupun Openda malam nanti bisa ngegerus Dortmund sih. Menurut gue Igor Tudor itu bisa jadi Messiah buat Juventus karena sebelumnya Antonio Conte itu sempat diremehkan seperti Igor Tudor kemarin. Taunya dia membuktikan selama berapa tahun berturut-turut 9 ya. Conte berapa tahun, Pai, berapa tahun Conte? Conte Juara Juve berapa tahun? 3 ya. Nah, itu dia. Nah, Yang 9 tuh Allegri. 9 Allegri ya. Nah, Conte juga bisa membuktikan di situ. Lama Allegri kan di Juve, bukan Conte. Allegri 2 term ya? Sari. Allegri total berapa? Pokoknya Conte itu sempat diragukan kan intinya. Datang ke Juventus. Oke, sang Allenatore sempat jadi perhatian karena diremehkan membangun tim Juventus ini yang sempat lemah. Tapi nyatanya dia bisa membuktikan pas lawan Inter kemarin. Tapi apakah sang pelatih ini si Igor Tudor bisa jadi El Messiah buat Juventus, Basya? Ya kalau kita bicara dari apa yang ditinggalkan sama Thiago Motta, habis itu dia datang menstabilkan skuadnya Juve lah. Tadinya dari Thiago Motta sempat nurun bisa menstabilkan, dan di awal season ini cukup brilian. Baik lagi kalau Messiah, gue nggak tahu, tapi sejauh ini dia bisa ngebuat dari apa yang gue lihat ya, skuad Juve ini sangat balance gitu, sangat balance baik dari belakang, tengah, depan, dan ini yang balik lagi dia akan diuji konsistensinya. Apakah ini cuman
ya awal musim aja, habis itu dia bakal drop, atau dia bisa ngikutin tadi seperti lo bilang Conte atau Allegri yang dia bisa ngebawa Juve ini secara konsisten di atas gitu. Itu PR-nya dia. Karena kalau ngomongin squad, menurut gua squadnya Juve ini top 3 dapat lah. Bahkan dengan Inter yang turun bisa dibilang praktis saingan dia sebenarnya terkuatnya Napoli. Napoli, benar. Ya kan. Jadi AC Milan juga lagi growing sama Allegri. Ya balik lagi kalau ke Liga Champions lawan Dortmundnya, menurut gua ini comfortable win sih harusnya, karena gue ngeliat jujur gue nggak familiar sama defense-nya Dortmund ya. Dari yang di katanya ini bakal main Anton Ryerson, Wilfried Anton, Bensebaini. Gue jujur nggak familiar sama nama-nama ini. Tapi mereka nama-nama yang bukan bintang tapi cukup solid tapi lah, di Liga, solid. di Bundes gitu. Ya. Yang makanya bisa kita lihat kan cuma tracknya di Bundesliga season lalu kan sempat agak drop, tapi sekarang tadi disebutin nama Ole, dia di peringkat 2, poinnya 7, beda sedikit sama Bayern. Jadi seharusnya ini match yang comfortable win, tapi Dortmund bakal Dan ada backnya Chelsea bro, bakal nyetak gol. jadi tapi bintang Dortmund sekarang. Siapa? Habis main 2 kali Dortmund langsung datang, gue beli Chukwuemeka? pemain. Enggak, Anselmino, Anselmino. back Argentina. Nah itu kayaknya ya kita bisa saksikan bersama lah di bermain nanti. Ini game yang Juve comfortable, tapi menurut gua Dortmund bakal golin 1 lah. Siguresi itu. Karena Siguresi itu musim kemarin jadi top scorer ternyata ya. Subur dia tuh di Top Stuttgart. score dia. Berapa GA tuh Stuttgart? Iya. Top score dia. 20-an ada. Dia 13 gol tuh musim kemarin bareng sama Harry Kane. Dia joinan top score. Oh join top score. Join top score dia sama Dan one to watch Harry Kane. juga si Job Bellingham, karena sejauh ini dia menurut gua belum nyampe ke ekspektasi kayak kakaknya si Jude. Sempat ada kasus juga kan yang orang Yang tuanya emaknya mampir ke bench masuk ke ruang ganti malah ke ruang sampai ganti. di ban. Menurut gua dia udahlah jangan terlalu sok superstar tuh, kakak lo yang superstar, lu tuh belum gitu. Iya. Ya lu buktiin dulu proof di lapangan. Kalau udah proof lu mau ngapain juga terserah. Gitu. Gitu. Nah, soal Kenan Yildiz nih. Dia kan Juve yang sekarang adalah Juve yang Kenan Yildiz sentris gitu, yang gue lihat. Dia mendatangkan pemain-pemain yang berusaha bisa mensupport Kenan Yildiz. Ada yang matanya deng nggak mau jawab, ada yang gitu. Oh gitu. Bukan gak mau jawab. Terus. Nah, menurut lo nilai, apakah masih berlaku tim-tim kayak gitu yang menjadikan satu orang menjadi sentris dan kita kayak Ronaldo lah di Madrid? Menurut lo ini masih berlaku banget menurut gue, dan ini terjadi di banyak klub ya, khususnya kayak klub-klub top hari ini. Bagaimana Mbappe tahun ini akan menjadi poros daripada Real Madrid, atau misalnya Cole Palmer menjadi poros daripada Chelsea. Ini masih terjadi sebenarnya. Walaupun secara teori ketergantungan secara mutlak tuh nggak boleh, tapi namanya bintang di saat dia ada di satu klub, di satu squad, otomatis peran dia itu tidak bisa dihindarkan untuk menjadi andalan. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya mengandalkan Yildiz ada 2 perspektif, di mana lu bisa anggap misalnya perspektif buruknya Juve tergantungan sama Yildiz, atau lu bisa lihat dari perspektif lain bahwa B, Juve beruntung punya Yildiz. Bener. Nah, gue lebih memilih untuk melihat yang B, bahwa Juve beruntung punya Yildiz. Makanya disupport. Iya. Menarik. Gila. Ini menurut lo bakal jadi comfortable win buat Juventus? Juve ya. Prediksi berapa? Prediksi? Gua 3-1. Amrabat? Menurut gue 2-1 sharp Juve. Kenapa 2-1? Gue pengen lu Yildiz nge-stretch bakal dulu. terbang-terbang sih. Dua-duanya ke Yildiz? Enggak ya, dia bakal faktor penting nih. Oleh berapa? Yildiz menurut gue, sebelum gue jawab prediksi ya, Yildiz top 3 left winger in the world Masa sih? menurut gue. Itu kayak Paul Scholes. Iya sih. Kalau nggak nomor 1 ya. Gue Top nggak 3 tahu lah ya? nomor 1 siapa, jadi gue ngomong top 3 aja. Top 3 masuk. Kalau top 1 aja kita nggak tahu siapa top 1. Mbappe tengah lah sekarang. Ada Vini. Ya, kalau Mbappe di kiri, gue Mbappe. Vica. Ada Rafinha. Rafinha. Iya top 3. Top 3 masuk. Ada Ya, top three. Top three. Kunha. Enggak. Ada Nico Williams. Menurut gue ini game punya Juve 2-0. 2-0. Oke. Prediksi udah, langsung kita lanjut ke tim selanjutnya. Ada tim dengan pelatih baru datang, Thomas Frank, yaitu Tottenham akan menghadapi Villarreal. Ayam sayur. Ayam sayur datang. Ini harusnya tempat Anda loh. Ini harusnya harusnya MU versus Villarreal. Iya, harusnya itu tempat ente. Nambahin statistik Amorim kalah. Oh iya benar. Mending ngasok dulu deh Amorim ya. Istirahat. Tapi Thomas Frank ini membawa angin segar juga buat Tottenham, karena
setelah diasuh Ainge juga nggak begitu produktif. Lini belakang juga tinggi banget. Terus Thomas Frank yang cenderung lebih konservatif mainnya. Karena dari previous match-nya juga satu-satunya kebobolan di Premier League cuma sama Bournemouth dan itu kalah. Dan menurut lo, Amrabat, tanggapan soal match ini tuh Thomas Frank bakal melakukan apa? Spurs lawan Villarreal. Iya, kalau kita lihat Spurs main lawan City itu 2 minggu lalu, itu kita menyaksikan apa yang Thomas Frank bakal bawa. Gimana dia nutup build up City yang luar biasa. Jadi off the ball-nya sangat disiplin. Habis itu counternya, terus kita ngelihat surprise dari Kudus, dari Richarlison, ada angin segar ya dari Spurs. Menurut gue di match ini balik lagi kayak tadi Basya ngomong ya, ini comfortable win buat Thomas Frank and team. Gue harus disagree sih, karena menurut gue Villarreal lagi dalam performance yang bagus. Karena baru belanja Villarreal ini Salomon dikenal sebagai tim top 6 lah, atau top 5 di La Liga. Tapi tahun ini aim mereka adalah menjadi top 3. Mereka mau runtuhin posisinya. Keren sih, ada Riquelme, ada Forlan ya. itu zaman kapan? Gila. Riquelme, Forlan, Atleti dong. Oh iya. Thomas Partey. Kapan Villarreal terakhir masuk semifinal Champions League? Oh, gue nggak tahu. Karena rajanya Europa League. Villarreal raja Europa League, bukan raja Champions League terakhir. Enggak, gue ngomong yang sekarang. Sekarang ini mereka lagi terakhir adalah 20 tahun lalu lawan Arsenal. Ya udah, dia lagi ngejar bener-bener performance La Liga bener-bener lagi bagus banget. Yang gue dengar dari insider, mereka mau jadi top 3-nya La Liga, karena itu yang paling bagus sih. Paling realistis adalah itu, karena lo nggak mungkin bisa ngelewatin Barcelona ataupun Real Madrid gitu kan. Dan ini terbukti dengan rekrutan barunya. Kalau lo tahu ada pemain, ini salah satu negara yang lagi produksi pemainnya bagus-bagus ya. Kanada, kalau lo tahu Alphonso Davies, mereka juga punya bintang Kanada namanya Buchanan, umur 17, 4 game 3 gol. Wow. Terus juga ada bintang dari Las Palmas, kalau lo tahu winger wonderkid namanya Moleiro. Nah, dia yang gantiin Yeremy Pino. Yeremy Pino kan ke Palace, diganti sama si Moleiro, dan Moleiro ini bermain solid banget. Threat-nya sebagai seorang gelandang serang ataupun winger tuh benar-benar kelihatan. Gimana dia bisa nge-take on, dia berani shoot. Kemarin di game terakhir memang akhirnya kalah sama Atleti 2-0. Tapi permainan yang ditunjukkan sama Villarreal dengan Thomas Partey, Moleiro, Buchanan dan Pepe. PP-nya Arsenal bro, itu kan di sana. Ini cukup solid gitu. Jadi gua harus disagree, menurut gua Frank bakal kesusahan. Mainnya di mana? Di London. Mainnya di London. Dan menurut Basya gimana kalau lo kan Premier League entusias nih, lo tahu Thomas Frank cara mainnya seperti apa segala macam. Dengan Villarreal yang belanja lumayan bagus-bagus, apakah Thomas Frank bisa ngejaga rekor goal conceded-nya gitu? Ya lagi-lagi Arsenal sempat ngelawan Villarreal di Emirates Cup. Sama kayak tadi Bilbao, gue ngelihat Villarreal juga tim yang sangat solid dan sangat menyulitkan Arsenal juga di Emirates Cup itu dari counter-counternya. Terus kan dia ada beberapa kali main cukup direct juga, nge-stretch lapangan. Kalau ngelihat kemarin susahnya Ainge itu adalah ketika ketemu tim yang main Thomas Frank suatu ketemu ketika lawan tim yang main man to man pressing, high pressing. Ya mungkin Villarreal tidak seagresif Bournemouth dalam hal itu, tapi Villarreal bisa ngasih kesusahan untuk Spurs dari sisi tadi pressingnya. Asal tinggal gimana, menurut gua Thomas Frank harus naruh komposisi di tengah yang pas, pemain yang bisa ngasih distribusi bola yang oke. Menurut gua skuad lawan West Ham itu nggak perlu diganti sih, karena udah solid banget. Bergval, Sar sama Palhinha itu trio tengah yang cukup solid. Berarti nggak ada rotasi nih nanti? Menurut gua nggak, jangan, karena lu dapat agresifnya dapat, box to boxnya dapat, tinggal main di kanan kiri Xavi Simons, Kudus sama tengahnya. Menurut gua di sini Richarlison harus main sebagai target man dibandingkan Tel, karena Tel lawan West Ham kemarin jelek, masih jelek, tapi Richarlison harus di tengah jadi target man. Jadi pemantul juga kali ya, bisa juga dia. Bisa. Lalu kalau buat Ole nih sebagai fans Chelsea yang gagal mendapatkan Xavi Simons, dengan cedera James Maddison langsung gercep Tottenham ngambil Xavi Simons. Tapi menurut lo James Maddison sama Xavi Simons ini kan playstyle-nya beda. Apakah ada pengaruh buat Newcastle Tottenham? Sebenarnya walaupun playstyle-nya beda, tapi outputnya itu sama. Yang diberikan kepada dua pemain ini adalah kreativitas dan hal-hal yang bisa nge-break sesuatu yang stagnan. Artinya misalnya lawan tim-tim low block,
lo punya dua pemain ini, Simmons atau Madison, yang bisa misalnya melakukan long shot, bisa melakukan key passes atau umpan-umpan kunci gitu kan. Jadi walaupun beda profil tapi outputnya sama, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Simmons, gue kritik kemarin bagaimana adaptasi seorang pemain Bundesliga di Premier League biasanya lumayan keganggu lah karena ritmenya berbeda gitu. Namun gue rasa kalau di Champions League Simmons bisa bersinar nih, karena pakai dia juga lah istilahnya gitu. Iya, karena permainan dari multiliga, cross league itu biasanya ritmenya lebih santai dan ini tempatnya Xavi Simons. Jadi kalau lu, mungkin pertanyaan lu adalah apakah Xavi Simons hari ini melawan Villarreal bisa berekspresi dengan baik sebagai gelandang serang? Menurut gue ya bisa. Gitu. Bisa. Dan terus gue rasa bakal jadi tim yang melaju jauh juga di Champions League ya, karena mereka base-nya adalah kan nguatin defense ya. Defense mereka nih di Premier League sama kayak Arsenal cuma baru kebobolan 1. Dan itu gua rasa lu di pertandingan yang cup competition lu base-nya adalah defending yang kuat, defense yang kuat, itu lu akan melangkah jauh. Tinggal apesnya aja apakah dia bakal nanti drawingnya sama tim-tim yang kuat apa enggak. Tapi kalau misalkan dia secara drawing dan lain-lain itu oke, dia bisa menurut gua melaju jauh sih secara objektif ya Spurs. Kalau merabat Thomas Frank kira-kira sejauh apa ntar di Champions League? Karena dia belum ada pengalaman nih. Iya. Tapi skuadnya kuat ya. Xavi Simons itu pemain yang secara talent luar biasa. Very good talent Xavi Simons itu. Dimana dia miss Eze, cuman Xavi Simons itu ada sparknya lah. Flair. Stylish juga. Richarlison dan ini squad yang. Dan jangan lupa mereka punya Kolomuani juga sekarang. Kolomuani. Serem tuh. Terus ada Solanke. Terus Palinnya tuh top juga. Palinnya tuh doing very well. Si Brennan Johnson udah ini belum? Udah balik? Udah fit. Hah? Udah fit. Brennan Johnson. Jadi skuadnya solid, kedalamannya juga bagus. So far Tottenham sangat positif ya dibanding tahun lalu. Menurut gue juga dengan mereka main di Champions League mempercepat pola mereka untuk mengenal satu sama lain. Betul. Oke, setuju. Jadi Spurs akan di-M jauh sama Thomas Frank ya di Champions League. Menurut gue mereka masuk ke babak selanjutnya. Oke. Lalu ada match selanjutnya yaitu Real Madrid, rajanya Liga Champions akan menghadapi Marseille. Ini on paper sepertinya mudah. Tapi dengan cederanya Rudiger yang kurang lebih akan mengisi kekosongannya itu Eder Militao ya biasanya. Yeah. Tanggapan match ini gimana, Le? Ini match yang menarik karena Mbappe akan memulai kompetisi impian dia. Karena ini seorang bintang, mega bintang di era sekarang yang belum punya Champions League. Itulah Kylian Mbappe. Jadi kick off di kompetisi impian dia harus melawan salah satu rival dari klub sebelumnya gitu. Kita tahu Marseille adalah salah satu raja Liga Prancis gitu kan, di luar PSG, Lyon dan lain-lain. Dan game ini Mbappe akan nunjukin giginya. Kita tahu gimana solidnya, gimana stabilnya asuhan Alonso ini, tim asuhan Alonso di La Liga, dibabat semua game dengan kemenangan. Permainan yang berbasiskan sistem namun tidak melimitasi pemain dalam berekspresi, khususnya Kylian Mbappe yang menjadi patron sekarang daripada Real Madrid gitu kan. Tapi sisi lain Marseille juga bukan tim kecil menurut gue ya. Di luar gonjang-ganjingnya selama beberapa tahun terakhir, Marseille juga sedikit demi sedikit merikup posisinya di Liga Prancis. Tahun lalu mereka sebagai runner up. Tahun ini ya cukup sedang lah, 2 kemenangan dari 4 game gitu kan. Mereka punya pemain-pemain yang punya kemampuan untuk menjadi pembeda seperti Mason Greenwood yang tahun lalu menjadi joint top scorer bersama Ousmane Dembele di Ligue 1. Terus ada juga Aubameyang yang baru balik ke Marseille dan ada Pavard juga. Benjamin Pavard dari mana? Inter Milan. Jadi dan jangan lupa ada gelandang Inggris di sana. Siapa itu? Inggris yang Belum belum pernah mendapatkan tempat di rumahnya sendiri. Enggak, Angel Gomez. Itu dari MU tuh, Angel Gomez. Jadi ya ini pertandingan yang kalau lu bukan fans Madrid sih sebenarnya nggak perlu ditonton sebenarnya, tapi cukup menarik. Tapi kemenangan menurut gua ada di tangan. Easy lah. Easy buat win. Mbappe easy. On paper easy win. Kalau menurut gue forwardnya Marseille juga menarik. Kita lihat Aubameyang, Timothy Weah, habis itu Bilal Nadir, habis itu Amin Guiri. Dan yang baru nih pemain yang sangat bagus sekali,
yang harusnya jadi star di MU, tapi karena hawa nafsu sesaat menghancurkan masa depan yang panjang. Jadilah seperti papa yang jarang mendapatkan hawa nafsu. Nah, ini solid banget ya, 4 di depan itu convincing. Jadi menurut gue pertandingan ini potensi atraktifnya tuh tinggi. Kalau emang ditonton menarik Paul ya, menurut gue. Terus Real Madrid udah dibahas sama Paul. Dari gue ini itu aja. Kalau Basya gimana? Kalau menurut gue yang menarik adalah tactical battle antara Alonso sama De Zerbi. De Zerbi lupa. Iya, karena De Zerbi ini kan juga bisa dibilang pelatih sebenarnya bukan naif ya, cuma pelatih yang sangat percaya sama filosofinya. Idealis gitu orangnya. Dan kalau lu mau gimana pun caranya ya lu harus main dengan cara gua. Ya sedikit kayak Amorim, cuman lebih apa ya? Lebih fleksibel juga. Cuma kalau Amorim kan kekeh gini nih, kalau dia masih ada ininya lah. Masih ada bisa yang lihat celah apa yang harus diganti gitu-gitu. Dan sebenarnya yang gue lihat gimana Madrid itu harus bermain hati-hati, jangan terlalu high press, karena baik lagi De Zerbi adalah salah satu kehebatannya adalah eliminating pressing. Jadi harus mungkin bermain hybrid, kadang mid block, kadang press gitu. Jadi dia salah satu ini loh di 2-3 tahun lalu ya. Itu kan ada fenomena di Premier League di mana yang dibilang artificial transition atau transisi sepak bola yang dibuat-buat. Itu dulu salah satu penggagas itu, yang bukan menggagas lah, salah satu yang mempopulerkan pakai itu De Zerbi sama Pep zaman treble tuh. Di mana sirkulasi bola di belakang menunggu musuh naik, lalu mereka ciptakan transisi. Gitu. Dan gue nggak tahu nih apakah dia melakukan konsep yang sama di Marseille. Jika iya ya berarti sesuai sama yang lo katakan gitu, akan berarti sangat buruk jika Madrid main tinggi ya. Dan ya intinya juga lu juga jangan ngebiarin bagaimanapun juga Aubameyang meskipun udah berumur tapi ya dia emang striker yang klinis gitu. Terus di menariknya di left backnya apakah akan Carreras juga harus hati-hati. Ngeliat Greenwood ini kan tipikal left wing yang main inside dan dia akan ketemu Heisen juga. Di antara Heisen sama Carreras juga harus hati-hati karena dia juga bisa shoot dari luar kotak penalti juga kencang dan lain-lain. Jadi ini bukan, gue nggak bisa bilang comfortable win, tapi win yang expected bagi Madrid. Cuman apalagi main di Santiago, jadi ya. Tapi kita harus sisakan kemungkinan Marseille untuk ngasih surprise. Ada kasih ruang di situ. Iya, dan menariknya juga kita lihat tactical battle Alonso lawan Zerbi. Ini pertandingan yang lumayan menarik untuk ditonton. Iya, menarik sih. Oke. Itu aja dari Madrid dan juga Marseille. Kita tim selanjutnya. Kita melihat sejarah dari ketemunya dua tim ini, yang mana lumayan seru buat ditonton. Sangat seru di kali ini, yaitu ada Munchen melawan Chelsea. Wah. Dari sejarahnya di tahun 2012 ya. Chelsea selalu tampil inferior ketika lawan Munchen. Yang diunggulkan selalu Munchen di mana-mana. Cuman kondisi sekarang apakah bisa dikatakan sama inferior atau? Fun fact ya. Fun fact. Chelsea terakhir menang ya itu doang sama Munchen. Yang itu. Champions League. Itu 2012. Abis 13 tahun lalu. Ketemu berapa kali setelah itu? Abis itu ada 3 sampai 4 kali pertemuan enggak pernah menang. Sama sekali. Jadi jangan ke gue dulu kali ya. Okay. Kalau gue babas semua bingung ntar ngomong apa. Ya coba gimana? Ya kalau menurut gue justru ini match yang Chelsea secara defensif bakal diobrak-abrik. Diobrak-abrik bukan berarti Bayern akan golin banyak ya. Cuma maksudnya salah satu kekuatan Bayern kan di forwardnya. Chelsea harus defense secara solid. Ngelihat juga kita nggak tahu lini tengahnya kalau belum ada siapa yang akan jadi starting. Apakah Chalobah sama ada Bioyo atau ada Bioyo atau mungkin dia mainin Acampong, kita masih nggak tahu. Cuman yang gua di sisi lainnya juga Chelsea juga bisa ngasih, menurut gua Munchen bakal kebobolan juga. Karena balik lagi defense Munchen juga gua ngerasa gua nggak convince sama defense Munchen dengan Tahama Upamecano-nya. Si Laimer ataupun Stanisic juga gue nggak terlalu convince. Jadi ini bakal jadi game yang banyak gol menurut gue. Tapi mungkin karena faktor kandangnya Munchen, gue masih ngasih Munchen di atas lebih sedikit. Tinggal gimana menurut gue Chelsea ngenahan aja sih. Kalau Chelsea bisa bermain solid bisa jadi game Chelsea. Tapi gue ngerasa Munchen juga depannya terlalu overpower. Harry Kane, Diaz, siapa Olize. Dia 8 GA baru sampai berapa match deh ini?
Udah 8 Kuncinya lini tengah juga sih menurut gua. Kalau Caicedo Enzo bisa ngedominate lini tengah, omongan gue tadi juga jadi ya nggak berarti Chelsea bakal menang. Tapi kita lihat juga lini tengahnya gimana mereka bisa ngasih impact gitu. Ya soalnya si Chelsea pas ketemu PSG kemarin kan, PSG kurang lebih mainnya sangat dominan dan Chelsea bisa menemukan formula mengalahkan PSG gitu. Ya, itu karena mungkin gue reflect of the pitch kali ya. Kenapa sih Chelsea bisa menang lawan PSG dengan cara yang unbelievable gitu, 90 menit total domination gitu. Karena yang pertama ada urgency, itu final. Yang pertama, yang kedua Chelsea itu tim yang dikatakan oleh sejarah tim yang selalu rise di saat dia ditekan menjadi underdog. Bener. Gitu kan. Nah, gue ngerasa di game ini kedua faktor itu nggak ada. Yang pertama ini game baru group stage. Jadi fire-nya, pressure-nya, urgency-nya tuh nggak terlalu tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua Chelsea juga nggak mendapatkan motivasi seperti bagaimana mereka diremehkan FIFA World Cup final gitu loh. Jadi gue ngerasa di game ini Chelsea akan datang selayaknya game-game biasanya. Dan kalau kita bicara bagaimana Chelsea datang selayaknya game-game biasanya di melawan Munchen yang juga selayaknya Munchen, ya menurut gue Chelsea susah untuk menang. Gue kurang setuju gitu. sih. Gue merasa ini adalah waktu untuk Chelsea membuktikan dirinya adalah title contender for Premier League dan for European Championship. Karena dia melawan giant-nya Eropa. Apakah jadi dia harus membuktikan bahwa kemarin itu gue memang juara dunia, bukan juara pre-season gitu. Walaupun yang kita tahu juara pre-season ya. Tapi maksudnya ini adalah waktu yang paling tepat. Melawan giant team di season awal ini juga bisa ngasih signal ke seluruh Eropa, we're here to win. Dan ini juga stake-nya ada di Munchen. Munchen akan menghadapi tim yang sangat strong masuk ke season ini, tiba-tiba out of nowhere menjadi terlihat convincing. Nah, kalau menurut gue di match ini odds-nya atau kemungkinannya yang menang itu lebih di Munchen. Ya, menurut gue. Melihat dari optionnya ya. Ya berarti lo setuju sama gue dong? Enggak, gue ngomong dua-duanya embrace match ini serius. Menurut gue itu akan lebih ideal. Akan lebih ideal. Kapan lagi? Tapi bukan urgensinya. Chelsea itu kapan sih? Chelsea itu nyetak prestasi itu karena momen-momen penting. Lo kalau lihat bagaimana Drogba menciptakan piala untuk Chelsea itu benar-benar bukan Chelsea itu bukan tim yang mendominasi kayak City 2023 atau City 2018 yang mendominasi liga juara atau mendominasi kompetisi juara. Chelsea itu sangat jarang seperti itu. Chelsea itu seize the moment. Chelsea itu tim yang benar-benar di momen penting mereka hadir, ngerti nggak? Dan gue nggak ngerasa first game di Champions League group stage ini momen penting. Based on history, gue nggak ngeliat situ, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus realistis dengan skuad yang dimiliki sama Chelsea. Kalau gue jadi Enzo Maresca, gue juga akan punya skala prioritas. Gue lebih prioritasin Premier League apa Champions League sih, gitu loh. Dan so far abis lawan Munchen hari Kamis, 2 hari kemudian kita akan menghadapi MU. Itu yang pertama. Yang kedua, blow dari cedera yang sangat fantastis musim ini di Chelsea. Nggak adanya Colwill, nggak adanya kedalaman di dalam gelandang. Estevao baru sembuh karena main di Bolivia yang segitu capeknya. Ini jadi oleh mau ngasih narasi kalau kita kalah, jadi wajar. Loh, mau wajar. Sekarang gini. Sekarang siapa tim yang mempunyai kualitas serang terbaik di dunia? Munchen. Ya udah, maksud gue sama MU. Dan Chelsea nggak meyakinkan dalam bertahan. Dan itu dibuktikan di game lawan Brentford. Bagaimana dikalahkan dengan transisi yang pertama, yang kedua dengan set piece. Itu kualitas defense dua-duanya. Tapi menurut gue ini momen yang harus dimaksimalkan untuk kedua tim. Iya, tapi gue mengunggulkan Munchen sedikit. Embrace pertandingan ini dengan gue embrace lah. Bangga gue. Kapan lagi seperti itu. Dan ya itu. Lawan MU nanti apalagi lawan MU bakal lebih berat Chelsea. Orang ngawangnya tinggi loh. Kok ngawangnya tinggi? MU tim lebih besar daripada Munchen. Oh iya kalau tim, tapi kan kalau performa karena lebih menakutkan gitu. Nah, tapi gue ngeliatnya Enzo tuh dia tipikal Italian manager ya. Dia kayak punya apa ya? Taktis di match-match tertentu yang ya adaptif lah dia. Adaptif gitu. Jadi yang itu yang gue sebenarnya nggak bisa nge-rule out Chelsea juga karena
dia bisa ya base lawan PSG aja deh. Kalau di kemarin di CWC itu kan dia bener-bener tahu kelemahan PSG itu apa, sama dia bener-bener dieksploitasi sebisa mungkin. Makanya gue lebih ngelihat justru Chelsea mungkin kalau disuruh milih struggle di mana, mungkin Chelsea akan lebih struggle di Liga dibandingkan Champions League. Kalau disuruh milih ya. Karena kalau Liga kan tuh lu perlu konsistensi tiap minggunya main. Kalau Champions League kan lebih apa ya, cup competition, momen gitu. Dan ketika lawan tim-tim yang besar kayak gini, mungkin attention to detailnya akan lebih detail kayak lawan PSG di final gitu. Jadi dia akan lihat weakness-nya Munchen nih tengahnya masih Kimmich sama Goretzka masih bisa nih pakai physical battle-nya Caicedo dan lain-lain, kena nih bisa. Lini tengahnya defendernya Tah sama Upamecano. Ya lu berarti harus main vertikal di tengah. Joao Pedro harus bener-bener di between Upamecano sama Tah untuk ngeksploitasi. Atau mungkin dia naruh Palmer kayak di lawan PSG, jadi Joao Pedro-nya ke kanan, Palmer-nya yang ke tengah nih untuk eksploitasi shoot kayak gitu. Nah, sedangkan Kompany kan terbalikannya, dia tuh cukup bisa dibilang naif juga sebenarnya kalau Kompany, cuman naifnya dia tuh didukung sama squad yang mumpuni. Makanya one thing yang bikin gue cukup lega sih di era yang sekarang tuh pelatih gue sih, si Maresca sih. Adaptif. Jadi itu Maresca tuh pelatih yang bener-bener kayak taktik ya. Adaptif lah bahasanya. Kalau kayak taktik terlalu sombong, adaptif banget gitu. Dia ngelihat, oh ini nggak bener nih, ganti. Dia itu pelatih Chelsea lah paling tidak yang paling sering mengganti pemain di halftime loh. Kan jarang pemain di halftime. Dia kalau ngelihat satu babak jelek, ganti di 45 menit gitu loh. Segitunya dia. Dan gue setuju sama Basya soal itu. Ya, intinya Munchen harus seize the moment aja. Jadi dia tahu Chelsea lagi runtuh. Ya sebisa mungkin dari awal tuh udah ngegedor. Jangan kasih celah Chelsea tuh balik. Karena momentum awal bakal di Munchen kan. Dia harus golin sebanyak mungkin. Kane-nya, Olise-nya tuh harus 1-2 gol. Ini pertandingan menarik sih. Karena strength kedua tim itu di open play. Jadi pertandingannya bakal menarik. Potensi banyak golnya tinggi. Iya kan, tengahnya sama-sama, forwardnya sama-sama kuat, tengah ke forward, belakangnya kurang dua-duanya kan. Kurang, jujur. Jadi ini pertandingan bakal menarik. Bakal banjir gol ya. Banjir gol dengan Munchen 8-2 menang. Tapi yang perlu, tapi yang kita bisa sorotin juga apa? Yang harus sorotin terakhir dari gue adalah pemain terbaik di lapangan akan menjadi Olise. Man of the match. Tapi perlu kita sorotin juga. Man to watch. Perlu kita sorotin juga ada sosok dari Nicholas Jackson yang sudah resmi berseragam. Bilang apa? If I score, I will celebrate. Oh gitu? If I score. Bisa main ngomong gitu? Bisa main kan berarti? Bisa. Gimana menurut lo? Bakal dipasang nggak nih si Kompany? Ya, mungkin kalau misalnya Munchen bisa unggul di menit 60-70 mungkin dipasang. Tapi kalau enggak ya mungkin karena kelihatan Kompany baru satu match memakai Jackson dan dia pakai Jackson di game terakhir yang Munchen menang 6-0. Jadi belum kelihatan bahwa Jackson ini adalah sosok yang dibutuhkan, sosok yang menjadi plan B. Iya. Atau sosok yang menjadi gantiannya Kane aja kalau capek. Mungkin, kan beda tuh. Plan B adalah gue masukin Jackson karena gue butuh permainan seperti apa. Tapi rotasi Kane adalah ya udah sebagai pengganti jika Kane capek. Fresh leg aja gitu. Kane si Nico Jackson juga jangan kepedean orang mau nonton dia biasa aja gitu. Maksudnya dia enggak bakal juga ngomong if I score bisa gantiin Harry Kane juga di game ini dia enggak bakal main. Jangan if I score I will celebrate. So asik ya. Enggak bakal dipasang. Jangan kepedean. Itu kan diomongin juga sama siapa CEO-nya Bayern tuh. Kan ada klausulnya kalau Bayern beli segini tuh kalau Nicholas Jackson main certain game gitu. Gue mau ini deh, gue mau sedikit mempertanyakan sesuatu sebelum kita pindah ke game lain. Karena gue nggak familiar. Kenapa di Munchen itu DOPA Director of Football dia, DOF itu ini banget ya, aktif banget dalam statement dan interview ya. Nggak kayak di Inggris. Iya. Karena lo kalau tau namanya Max Eberl, lo kalau lihat Kompany tuh nggak pernah ngomong apa-apa. Yang ngomong dia semua. Yang ngomong Max Eberl semua. Apakah beda culture atau gimana? Apa lo Munchen lihat interview statement? Ya gue nggak tahu tim lain ya. Gue cuma ngikutin Munchen gitu loh. Semua tuh datangnya dari Max Eberl. Max Eberl bukan si itu loh. Siapa yang kemarin ngomongin Jackson itu kan si Uli. Iya. Iya, pokoknya itulah. Itu kan presiden kan? Iya. Max Eberlnya DOF. Iya. Direktur football. Direktur olahraganya. Iya. Nah, setiap statement press con itu dia.
Beda Aneh culture juga ya. gimana sih? Gua nggak tahu faktanya gimana, cuman ini harus tarik benang kan, apakah ini cuman Bayern doang atau klub-klub lain? Iya. Kalau misalkan klub-klub lain Boleh juga, guys yang di komen tahu. kalau Iya, klub-klub lain juga berarti ada kaitannya sama, karena di Jerman kepemilikan ownership-nya adalah berapa sekian persen tuh dari fans. Jadi lu sebagai manajemen klub nih punya kayak sense of responsibility untuk ngomong lebih banyak. Oke. Nah ini patternnya harus dicari ya. Gue nggak tahu faktualnya gimana. Cuma kalau emang klub lain juga begitu, berarti memang ada kaitannya sama itu. Ya. Menurut Kayak gua. direktur olahraganya Arsenal nggak pernah ngomong, City nggak pernah ngomong. Tapi kalau Munchen, Bayern ngomong iya. mulu. Ya agak aneh sih. Enggak. Jadi ini yang gue. Jadi memang Munchen itu secara kultur memang presiden base. Beckenbauer itu influence-nya untuk kultur dan narasi itu lebih strong daripada coach itu dilimitasi hanya ngurus squad sebetulnya di setting. Pengalaman mereka itu waktu Trapanoli diambil sama Munchen tahun 96. Trapanoli itu ngamuk-ngamuk di konferensi pers ngatain pemain coach. Itu ngatain pemainnya, keluarga pemainnya, ngatain ke presidennya. Ini kan karena Munchen nggak biasa. Waktu itu ada dari foreign coach datang. Tiba-tiba nih Itali gila ngamuk-ngamuk. Nah, habis itu mereka merasa ini Jerman udah lo sebagai pelatih lo fokus di on the field begitu. Untuk narasi publik, untuk jadi presiden base banget memang Munchen begitu. Itu yang gue tahu Munchen. Makanya dia bisa menjaga. Itu Munchen aja apa Jerman? Gue nggak tahu Jerman, tapi Munchen makanya dia bisa menjaga puluhan tahun. Dia jaga di roots-nya ini, di board-nya ini. Bahwa board itu nggak boleh acuh. Board itu tetap menjaga side culture dari squad begitu. Dimana pelatih fokus on the field. Ya. Jadi siapapun pelatih yang diganti dia nanti nggak berubah begitu. Sama jualan baju ya. Jualan baju. 3 bulan sekali Beda tulis misalkan, baju. atau kalau Zara juga dia. Zara kalau juga. kita lihat Ferguson, kita lihat Pep, dia basically yang punya klub. Ya. Oh itu gua ngerti. Itu gua ngerti gradasi seorang manajer yang multifungsi seperti atau Jurgen Klopp, Ferguson atau Klopp di Liverpool. sama only coach lah kayak Maresca. Itu gua ngerti gradasinya. Kelihatan gradasinya gitu. Nah, kalau Munchen tapi sangat kalau Munchen memperhatikan. beda lagi. Yang gue tahu dari zaman Beckenbauer ya, Munchen sangat memperhatikan influence board ke klub. Oke, seru banget pastinya. Munchen lawan Chelsea, apakah bisa? Gue mau bikin ini fans Chelsea live react bareng gue, live stream di Gerombol sendiri gue. Sendiri. Sendiri. Nah itu guys, kalau kalian merasa fans Chelsea dan ngikutin kontennya oleh gue live stream sendiri. lawan Munchen. Nah itu seru banget. Jadi kalian bisa ditemenin langsung sama Oleh Alatas ya. Gitu. Mantap. Kita langsung ke match selanjutnya. Ada yang baru dibantai-bantai tipis, yaitu Inter yang habis kalah dari Juve 4-3. Tapi dari segi permainan belum ada jejaknya seperti si Simone Inzaghi, dan bakal ketemu Ajax yang baru yang dilatih oleh John Heitinga ya. Setelah menimba ilmu dari Arne Slot di Liverpool. Basya gimana semenjak kalahnya dari Juve, apakah dia mau bangkit di momen ini, nyari momentum atau gimana? Ya menurut gua lagi-lagi ini game Inter bermain away ke Belanda, ke Ajax. Menurut gua nggak ngerasa Ajax itu bisa ngasih perlawanan yang signifikan ke Inter. Kita ngeliat juga performa di Liga sejauh ini Ajax masih peringkat 3 di bawah Feyenoord sama PSV. Dan ngelihat Inter yang masih karena kemarin sempat dibahas juga kita sama Bang Gundo sempat bilang bahwa perbedaannya Inter yang sekarang sama Inzaghi kan cuma di mentalitas. Lebih greget zaman Inzaghi kalau sekarang, tapi kalau gameplay kan nggak terlalu banyak yang berubah. Dan gue ngerasa itu terlalu kuat untuk Ajax handle gitu. Karena gue ngeliat Ajax sekarang juga pemain-pemainnya nggak ada yang beda sama zaman Ten Hag dulu ya. Kita ada star player, kalau sekarang tuh siapa? Depannya Weghorst. Kendal ya, MU dulu. Belakang juga belakang ada starnya Kroasia, Sutalo sama Itakura dari Jepang. Cukup oke, tapi bukan yang signifikan. Ada Klaassen dulu kalau nggak salah pernah di Bayer Leverkusen ya. Yang Belanda kalau nggak salah pernah di Bayer Leverkusen apa kalau nggak salah. Tapi ini nama-nama yang menurut gua bukan difference maker. Meskipun Heitinga pelatih yang cukup dianggap potensial di Belanda sendiri, tapi bukan nggak akan ngasih signifikan lah ke Inter. Kalau Inter bermainnya bener,
comfortable win juga menurut gue. Setuju gue karena ini bukan masalah kualitas pelatih, ini masalah materi pemain yang jauh banget perbedaannya sama Inter. Inter walaupun sedrop-dropnya Inter, ini masih winning team yang dipakai sama Simeone selama 4-3 tahun ke belakang. Jadi datang ke Amsterdam nggak ada isu untuk mereka habis kalah lawan Juve, nggak ada isu dari mereka untuk menciptakan kemenangan gitu. Kita juga tahu di Inter stuck-stucknya pertandingan mereka punya difference maker lah, bagaimana Hakan bisa shoot dari kayak jauh kemarin kayak gitu kan. Bastoni bisa menjadi seorang defender yang multifungsi, dia bisa menjadi sweeper di belakang, bisa menjadi last man di belakang, bisa ball carry ke depan, bisa progresi juga. Jadi ini tim secara materi jomplang, jadi game-nya punya Inter menurut gue. Oke. Ya nggak perlu panjang-panjang berarti Inter ini bisa jadi momentum dia buat bangkit lagi karena habis kalah dari Juve kemarin. Lanjut kita tipis aja ke PSG melawan Atlanta yang secara di atas kertas PSG dengan petahana ya kalau istilahnya. Petahana. Habis megang incumbent petahana, habis memenangkan Liga Champion dan juga menyulitkan Chelsea di CWC. Ya, menyulitkan. Tidak ada sulit-sulitnya. Terlepas dari itu Donnarumma juga udah kabur dari PSG. Sekarang kipernya Chevalier. Akan ada gebrakan nggak dari Atlanta? Udah pastilah Atalanta ini kunci dari diskusi kita yang akan beranjak hanya 1 menit ini. Adalah Atalanta rugi kehilangan Gasperini. Udah itu. Kehilangan Gasperini diganti Ivan Juric. Ya kita lihat lah. Kita lihat aja berapa. 3 game apa 4 game? 3 game cuma menang 1. Sisanya draw. Baru 5 poin gitu. Melawan PSG yang menurut gue di luar bagaimana bangganya gue lawan bagaimana bangganya gue Chelsea menang lawan PSG ya. Chelsea bisa nge-nullify atau menganulir PSG tapi is a blip juga lah buat PSG. Tapi perlu diingat PSG cederanya ini banyak. 3 pemain depannya Vica masih diragukan, Dembele dan Desire Doué dua-duanya out. Masih ada Barcola. Dan ya jadi maksudnya masih ada Barcola, siapa lagi? Mayu. Iya, pertanyaannya lebih ke bukan di match ini sih, gimana PSG dengan cedera ini ke depannya. Gue tetap enggak kalau strictly game lawan Atlanta ya. Iya. Strictly game lawan Atlanta punya PSG. Ya easy menurut gue. Nggak perlu banyak-banyak. Atlanta gue bukan Gasperini nggak takut sama sekali sih. Nggak usah panjang-panjang PSG karena udah pasti megang nih game. Habis ini Napoli. Habis ini kita langsung ke Napoli melawan tim kesukaan saya, Manchester City, dan ada kemungkinan bertemunya KDB dengan tim yang membawa dia. Sudah pasti lah. Iya, udah pasti lah. Kunci dia. Main kunci. Pasti. Ada patungnya juga KDB. Oh, dia bikin patung. Bikin patung. Baru nih. Iya, belum apa udah? Belum. Oh, belum. Ya wajar jadi bikin patung. Patungnya Silva bikin patung enggak? Silva bikin patung. David. Iya. Jadi Aguero, David Silva, KDB. Company enggak? Company gue lupa kalau nggak salah enggak deh. Kayak kalau nggak salah enggak. Company itu pernah menjadi pemain terbaik di Premier League loh. Iya, tapi David Silva year after year gitu, De Bruyne year after year. Ya lo enggak, lo kebiasaan, lo ngasih kredit lebih kepada seorang forward dari seorang defender. Iya mungkin. Cuman perlu kita garis bawahi juga Lukaku out di squadnya karena mungkin cedera atau gimana. Tapi ada Højlund di situ yang punya langkah pasti langsung mencetak 1 gol dengan waktu masuk cuma 14 menit atau 13 menit gitu. Saya pikir McTominay dan Højlund akan membawa semangat Manchester United dalam meluluh lantahkan yang akan dikapitalisasi oleh Conte. Bawalah semangat United. Ini menarik banget ini possession. Malah justru gue jadi Conte lupakan United. Anda fokus jadi main. Dimana McTominay, De Bruyne, Conte melawan Pep Guardiola, City, ini pertandingan menarik. Ya. Gimana Mat, ini antitesis possession base melawan pragmatisme to the finest. Antonio Conte dari skema gimana Mat? Nanti kalau bahasa lu Mat. Kita lihat Pep Guardiola kemarin udah, gue nggak tahu kena sentuhan Pep Reinders. Tapi lawan MU itu bukan Pep Guardiola yang kita kenal. Pep Guardiola yang adaptif, Pep Guardiola yang adjust, iya kan? Lo nggak apa-apa MU, gue kompromi, lo megang bola, gue tinggal counter attack, karena belakang lo bego semua MU. Dan Haaland menikmati permainan itu. Itu Haaland di Dortmund begitu, dimana dia lari, dia punya physicality-nya, dia punya pace-nya, dia punya speed, one on one sama kiper yang ngawur. Itu benar-benar rumahnya Haaland. Dia Haaland itu bukan habitatnya.
bukan treble yang kita walaupun dia berapa puluh gol ya, bukan itu. Haaland tuh ini. Nah, kalau gue ngelihat itu ini ada perubahan yang nggak mau diakuin sama Guardiola ya. Sentuhan-sentuhan ini yang bikin City sebetulnya kalau dia bisa terus pertahanin lebih serem lagi. Ya. Emang gitu. Conte bisa digituin, itu pertanyaan kunci. Nah, itunya. Conte lebih serem lagi. Emang Conte juga. bisa digituin, kan pertanyaan kuncinya itu. Betul. Kalau menurut gue malah permainan-permainan direct yang tadi disebutkan bagaimana City mengkapitalisasi lawan MU itu juga sebenarnya kelemahannya City. Ya. Gitu, bagaimana Spurs bisa makan City kan dengan cara kayak gitu, dan gue Mainnya ngerasa tinggi. iya. Terus low block, ngambil, progresif ke depan. City ini sudah 1 tahun lebih sebenarnya punya masalah dalam transisi. Iya. Dalam defending transition ya. Menahan transisi itu masalah yang belum selesai sampai hari ini. Tapi dan kapan Conte itu rajanya transisi. Oke, gue setuju. Tapi kapan kita melihat Pep Guardiola didominasi? Gak perlu dominasi. Maksudnya without the ball. Tapi Conte kan gameplaynya bukan domination the game. Sebentar, kita nggak pernah melihat itu. Hmm. Kecuali lawan MU kemarin. Ya apa gunanya dominasi? Kalau nggak, Jadi Pep Guardiola dia melepaskan apa yang dia anggap itu identitas dia untuk pertama kali gue ngelihat secara simbolis lawan MU. iya kemarin. karena kalau di Amorim works karena Amorimnya naif. Iya. Amorimnya Kekeh. naif. Oh iya. Pertanyaan gue kan makanya tadi pertanyaan kunci adalah emang Conte bisa digituin? Iya. Nah itu beda Itu lagi. kan pertanyaan kuncinya Beda kan? lagi. Kalau Conte bisa pakai artificial transition nggak apa-apa. Enggak. Apakah Pep bisa menipu daya Conte seperti dia menipu daya Amorim? Nah, itu beda pertanyaan lah. gue. Ini Pep sama Conte Dua-duanya pelatih kan kelas juggernaut. dunia. Iya. Iya, ini world class coach. Ya gue sih menurut gue kita lihat aja nggak tahu. Ya menarik lah. Menurut gue kansnya benar-benar 50-50. Ini 50-50 menurut Gue nggak ngunggulin siapa-siapa. Basya? Menurut gue 2 tim punya kans. Sama ini unbreakable. Nah kalau gue lebih condong ke Napoli 60-40. Oh ya? Karena gue ngerasa kalau ngomongin Pep tadi yang adaptif sebenarnya Napoli kan juga secara shape formation juga Conte ini merubah di Napoli gitu. Dia nggak terlalu main 3 back, sekarang main 4-1-4-1. Gue nggak tahu ini konsisten apa enggak, mungkin orang yang nonton serial lebih tahu. Tapi setiap gue lihat Napoli main, formasi selalu 4-1-4-1. Ini untuk ngakomodir skuadnya. Dan Conte juga selalu bilang bahwa pelatih yang bener tuh adalah lu adaptasi ke pemain lu, bukan sebaliknya. Bukan pemain yang adaptasi ke pelatih yang adaptasi ke pemain. Dan ini sangat Amorim sekali. Jadi itu yang dilakukan sama Conte di Napoli. Dia bermain 4-1-4-1 dengan Anggisanya di tengah yang jadi box to box, dengan McTominay-nya, De Bruyne-nya sekarang. Jadi gue ngerasa City akan being City akan dominate the game karena lu tadi balik ke pertanyaan oleh kan, siapa yang bakal ngalah? Antonio Conte gak bakal ngalah, dia gak akan mau masuk ke gamenya Guardiola. Itu maksud Ya gue. udah Itu biarin tuh bola akan. diem, nggak usah pegang. Gak akan. Kan kita mau paksa-paksa. Ini masalah rezeki. Kalau mau main catur maksud gue. Kayak ibaratnya nih lu ada tikus sama kucing depannya keju nih. Nah si Guardiola ini jadi kucing mau pura-pura jadi tikus. Pura-pura mau nahan, tapi ujung-ujungnya Nafsu juga nafsu juga gitu. Ngerti nggak? Guardiola nggak akan, dan lagi nggak akan lah. Itu Guardiola tuh nggak akan ngerubah, itu cuma one off aja kemarin. Dan Amorim pun terbukti juga kalau ngomong Amorim ya. yang statement berapa minggu lalu? Iya. Itu Pep ditanya sama jurnalis. Pep Guardiola itu main itu. I love that 1,000 passes, that boring 1,000 passes. Iya, Gue mencintai itu main. 1000 passing yang membosankan. Tapi gini, menurut gue lawan Amorim kemarin MU secara simbolis Pep Guardiola mau ngasih tahu gue itu ini hanya untuk MU. gue bisa jadi apa saja, hati-hati Anda. Dan karena Amorim naif bener. Dan Amorim tuh anomali, Mat. Dia nonton podcast ini Pep Guardiola. Mat, Amorim itu anomali. Dia tuh kalau ketemu Pep, Arne Slot, Arteta tuh dia tuh dominate the game bisa dibilang. Karena dia tuh main lebar. Siapa? Amorim kan mainnya wingback lebar. Ketika lu main wingback lebar, lu otomatis bakal dapat space lebih banyak untuk passing. Jadi possession base itu juga possession base yang sebenarnya ya udah di bola doang. Dan Pep itu kemarin bukan cerminan kan one off doang, nggak kecuali lu akan lihat ini. Gue setuju one off. Orang baru kan first. Ini bukan one of first. Amorim lawan Arteta di Old Trafford juga First dominate the game. Lawan Arne Slot juga di Anfield. Nggak first ever sih. Ada Ini gue kasih tau period- contoh ada one off period- Pep ya. Contoh one off Pep. Ingat waktu di Etihad lawan Arsenal 2 tahun lalu, bagaimana Arsenal pertama kalinya Arsenal PD possession dikasih kan sama Pep. Iya. Terus Diambil. dimakan berapa kali sama transisinya Yang ini De Bruyne yang- sama Haaland. Yang Iya kan? 4-0.
Gue lupa 4-0 ya. Ya 4-0. Iya kan? Itu the moment itu at the one end. off. Besoknya dia dominate the game lagi. Yang 4-0. One off. Dia ke anomali tertentu aja ya. Iya. Nggak semua dia ngambil ke situ. Cuman ya lawan Conte sih bunuh diri kalau lu ini bisa main apa sih. kepala batu lawan kepala batu sih. Cuman Conte lebih kepala batu. Tapi yang gue takut dari City adalah itu yang gue ngomong, mainnya tinggi, kena transisi habis. Kedua, Conte kan pas lawan dia kan lebih banyak juga ngambil sisi flank itu. Kita sering ketinggalan di kanan sama di kiri karena maju ikut. Itu yang bikin berat. Takutnya kena transisi habis selesai. Lagian nggak punya fullback murni sih kayak Arsenal juga. Iya, Sotoy juga agak gendek. Altnore sama Altnore doang. Altnore juga kemarin cedera dia. Kusanov juga ya bagus sih Kusanov sih. Doku bagus banget sih Doku. Ya Doku gua harap starting sih bagus banget. Ini timnya Pep tuh selalu struggle kalau lu banyak tim lawannya tuh banyak put body in the box gitu. Jadi kan bakal ada McTominay, Højlund itu bakal masuk di tengah-tengah space-nya back City. Højlund belum terlalu kayak gak bakal start tuh Luka yang start pasti. Luka siapa? Striker dia. Oh. Nggak, Luka namanya. Cadangan Luka. Gitu. Orang Itali. Oke. Napoli dan City sepertinya akan 50-50. Menurut kita setuju ya, kecuali Basya 60-40. Lalu kita ke match selanjutnya. Ada pelatih yang baru saja stres karena pemain kuncinya cedera, Lamine Yamal, karena Barcelona akan menghadapi Newcastle. Ini game pecah. Emang ngaruh anjing. Jadi emang ngaruh anjing. Tapi dia lumayan stres loh. Dia lumayan stres ketika Lamine Yamal dapat kabar cedera karena dapat kabar Berantem kalau dia. dikasih painkiller pas lawan Turki kemarin. Ya enggak, maksud gue Lamine Yamal pemain kunci ya, tapi lu jangan lupa juga kalau Barcelona ini dianugerahi dengan Rahim La Masia ya. Kita tahu lah kayak apa kualitasnya kan. Dulu siapa Pau Kubarsi dan Carrington juga Marcus Rashford. Dulu siapa Pau Kubarsi. Lalu ada Mark Bernal cedera 1 tahun, kemarin sudah bisa main dan ngasih assist. Ngecun lagi. Mark Casado. Dan Pedri bukan. Terus Fermin Lopez gitu loh. Jadi ini tim juga nggak main-main. Di belakang juga tidak adanya Balde, ada Gerard Martin. Koundé sekarang bisa main gitu kan. Jadi menurut gue mungkin yang menjadi keunggulan atas Newcastle adalah fisik mereka, ngerti nggak? Dan gue nggak tahu bagaimana jika Barcelona yang cenderung bermain technical, cenderung bermain dengan flair dan passing cepat itu mampu menghadapi tekanan fisik dari Newcastle. Tapi di luar itu, ini game punya Barcelona. Newcastle punya 2, permainan fisik dan pemain-pemain ke-15 dari Saint tribun. Kenceng banget itu suara. Serem. Itu serem. Ini game seru sih. Seru Game seru. Tapi menurut gua kalau pertanyaan kuncinya ada apakah tidak adanya Lamine Yamal mengganggu Barcelona, menurut gua enggak. Jangan lupa debutan baru Rooney Barkley bermain 1 babak juga main cukup bagus. Tapi mengganggu lah. Lamine Yamal ini kan bukan very good player menurut gue. Tapi salah satu pemain kunci. Bukan kunci aja ya. Lamine Yamal ini salah satu pemain talenta terbaik ya. Gue ngerti, bukan tapi normal gitu. Tapi keadaannya Barcelona itu ya kayak dulu lah Messi, nggak ada Messi sebenarnya masih ada David Villa, masih ada Xavi gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Nggak, bukan blow yang gimana Iya, ada Rafinha, gitu ada loh. Rashford, ya bisa di. Lewandowski juga belum. Tapi Lamine Yamal. Lewandowski juga belum kelihatan abis. Lamine gitu Yamal kan udah di level main sama dia udah 1-0 di kick off gitu. Oke, kalau dari sisi Newcastle nih Basya, kan baru aja pembuktian Walter Made datang dengan debut positif kemarin, nyetak gol. Apakah ini jadi ajang sesungguhnya buat Walter Made untuk bisa membuktikan kalau lawan Barca nih gue juga bisa ngasih impact positif? Nah, sebelum Walter Made itu gue ngelihat Newcastle ini salah satu tim selain Liverpool ya, yang ketika dia main di kandang itu dia bisa mainin tempo terserah mereka. Jadi game itu tuh mereka yang set temponya. Nggak make sense 10 pemain bisa ngobrak-ngabrik Liverpool. Itu di kepala gue nggak make sense. Dan Nggak itu 10 pemain, 14. Enggak, di lapangan. Itu kan karena faktor apa? Karena faktor 14 pemain itu dan Barcelona tidak terbiasa di Liga itu bermain lawan tim yang intensitas seperti Newcastle. Ya mungkin Barca dengan kualitas pemainnya bisa ngasih difference maker lah, sama kayak Liverpool lakukan, dia punya difference maker, akhirnya ujung-ujungnya menang. Cuma ini not an easy game buat Barca. Kita lihat gimana 2 musim lalu
PSG sempat dikalahin juga di St James Park juga di situ. Karena emang ini gila, ini timnya neraka. Ini fans Barca nih kaget nanti. Kok ini ada ginian di Newcastle. Dan bola-bola ke box itu nanti lu bakal yang sangat ditakutin sama Arne Slot, bola volley tiba-tiba ke box tuh bakal dirasain sama Barca. Joelinton masuk, Bruno masuk, Walter Made sekarang masuk. Tiba-tiba cadangannya Gordon, ada Jacob Murphy, Jacob Ramsey. Wah, ini Barca dia harus benar-benar fokus dan dia harus benar-benar, kalau lu inget game tahun lalu Barca lawan Benfica yang tiba-tiba out of nowhere last minute Barca golin Alexander Isak ke Liverpool. Udah ke Liverpool. Dan itu Barca harus benar gitu, dia harus ngeliat celah. Jadi harus benar klinis karena kalau enggak nih game bakal dibombardir intensitasnya. Mungkin pertanyaan kunci adalah apakah Pedri, Casado, Fermin misalnya yang main itu mampu mendominasi midfield melawan Joelinton, Tonali dan Gimares. Menurut gue enggak. Karena fisikal banget ya Newcastle ya. Karena tengahnya Newcastle fisikal banget. Dan teknikal juga. Enggak teknikal. Jauh lah sama Barca teknikal. Barca cenderung tidak fisikal. Nah itu dia. Iya, dia aja nggak pakai nomor 6 yang breaker tuh nggak pakai gitu loh. Pakainya De Jong, pakai Casado. Yang bodinya ada. Iya, kalau Barca mungkin hampir fully technical, tapi Newcastle juga ada sisi technicality yang tinggi dari orang yang bullish sama dia dulu. Tonali, Gumares. Gila itu orang-orang badok itu. Kalau Tonali sama Joelinton. Tonali itu regista yang sangat ngaco. Tonali regista ngaco. Walter Made gimana Walter Made? Nah itu jangan Walter Made. Tonali itu emang Terus sejak kapan Tonali regista? Tengahnya Newcastle itu dia selain dia punya technicality, dia juga punya mesin, punya work rate tinggi. Dia sangat mesin. Loh itu tapi dia punya sisi technicality. Tonali itu sangat comfortable with the ball, good with the vision. Bagaimana sih itu basic? Nah itu lo ngomongin bedak Joelinton sama Gimares nih, this Brazilian yang bisa ngebongkar bisa ngebongkar. Tapi dibandingkan sama Barca. Gue nggak ngomong itu, ini makanya tengahnya kenapa Newcastle Barca akan sulit mendominasi tengah karena Newcastle ini punya kombinasi itu tengahnya yang menyulitkan, ngerti gak? Cuman football sekarang physical aspek penting. Sebetulnya paling dibutuhkan oleh Barcelona sekarang saat ini Lamine Yamal, sangat dibutuhkan. Jangan di first maker di depannya tadi itu yang orang yang bisa one moment change the game. Dia bisa ngacak-ngacak itu semua. Dan gue nggak ngerasa dan jangan coba-coba Barca bermain highline dia itu di situ. Menurut gue bakal dihabisin. Gordon udah balik, Walter Made kan juga punya speed yang kencang. Menurut gue bahaya. Udah Barca main highline boleh tapi lihat momen lah. Jangan terlalu dikasih banget Newcastle. Jangan berusaha confront, lo berusaha main physical dimatiin lo. Tapi di sisi lain Newcastle jangan naif. Jangan sampai kejadian Gordon lawan Liverpool tuh tiba-tiba nyelengkat nggak jelas, kebawa nafsu juga. Lu rugi lagi 10 pemain lagi gitu. Pedri sih yang bawa perubahan bakal bisa bawa perubahan. Pedri udah kapten loh sekarang. Ya Barca gue masih unggulin tapi Newcastle lu bakal kaget. Newcastle punya faktor X untuk bisa mengambil poin dari game ini ada. Ada banget. Tapi ya gue tetap unggulin Barcelona. Iya sama. Ya. Oke. Itu aja dari Barca dan Newcastle. Kita ke match terakhir. Sebenarnya ini big match apa enggak tanya besar gitu karena performanya lagi hoki aja gitu. Kita ke Liverpool melawan Atletico Madrid. Ini hoki. Ya ini simpel aja gak sih analisisnya? Simpel aja. Muter-muter passing, shot nggak gol menit 90 penalti gol. Gitu. Yang udah kan lagi kayak gitu. Bercanda ya serius amat lah fans Liverpool. Yang menarik di game ini yang sudah dikonfirmasi juga sama Arne Slot adalah keberadaan Isak. Wah, ini nih menarik sih. Arne Slot udah bilang kemarin dia nggak main lawan Burnley karena dia baru saja latihan dengan Liverpool, baru saja pulang international break. Dikasih latihan ekstra katanya deh. Jadi dia akan disiapkan untuk hari Kamis dan ini langsung dari mulutnya Arne Slot. Wah, ini sakit sih. Melihat Isak mungkin start di game ini, mungkin ada few rotation menurut gue. Yang belum di-rotate itu kan Ekitike, Ekitike kan di-rotate. Terus juga beberapa pemain yang kemarin di Burnley cukup solid kayak Connor Bradley mungkin start. Connor Bradley kemarin start bagus banget main lawan Burnley. Dan Atleti juga tidak dalam kondisi yang baik gitu. Atleti 4 game baru menang kemarin. Iya baru akhirnya menang baru sekali. Akhirnya menang lawan Real 2-0.
sisanya seri sama kalah. Belum lagi dengan goncangan-goncangan psikologi di ruang ganti Atleti mengenai Simeone dan anaknya yang dianggap nepo, ya kan? Walaupun Giuliano juga selalu bermain solid gitu, tapi goncangan itu selalu ada. Jadi menurut gua ini game punya Liverpool. Liverpool ini akan menjadi game pertama Liverpool menunjukkan kalau mereka bisa menang meyakinkan. Tanpa ada hoki-hokiannya. Main di Anfield lagi. Bukan hoki. Main di Anfield. Main di Anfield. Ya sama kayak St James Park juga. Ini kita bakal ngelihat atmosfer yang lagi opening game yang rame banget. Dan gue setuju sama Ole. Ini menurut gue margin 2 gol dapat sih. Oh dapat dan gue ngeliat Liverpool bakal main dengan intensitas yang lebih tinggi. Kalau lu bilang Bradley, gue ngerasa gue tetap mendingan Szoboszlai lagi di kanan dengan catatan kalau McAllister fit ya. Karena kemarin kan sempat di-tackle sama Frimpong masih belum. Sama Burnley. Frimpong udah fit. Cuman gue ngerasa ngasih penalti Frimpong. Frimpong. Cuman Frimpong mungkin masuk babak kedua kayak kemarin menurut gue. Szoboszlai tetap di right back. Szoboszlai bisa gantiin pure right back. Kalau gue menurut gue mendingan rotasi di tengah karena Liverpool nggak punya banyak pemain tengah. Jadi Szoboszlai bisa istirahat atau salah satunya bisa istirahat. Bradley main di kanan karena kemarin Bradley itu solid. Atau gitu. Frimpong bisa overlap Szoboszlai ke atau Frimpong bisa tapi kalau Frimpong salah too much. Szoboszlai isi dia tuh. Hah? Isi. Oh maksudnya sebagai gelandang tapi bisa cover kanan. Iya. Mungkin rotasi mungkin di left back nih gue nggak tahu nih apakah akan Robertson lagi yang mana atau Kerkes karena kemarin Kerkes sempat kena teguran atau apa ya dari Arne Slot dan kemarin juga bermain kurang baik banget. Ditegur dia. Ditegur kan dia kalau menit 30 kartu kuning langsung ditarik keluar. Kesian. Ya menurut gue malah itu sebenarnya malah dengan dia ditarik di menit 30 malah kemungkinan besar Kerkes yang start. Iya bisa jadi. Karena secara overall kan unggul performanya lebih unggul Kerkes nih daripada Robertson kan. Dan di game terakhir dia bermain dikit. Ya harusnya ini menjadi momen Kerkes main. Kalau ngeliat experience Robertson kan emang gak bisa diraguin. Jadi sebenarnya pilihan aja sih. Gak tahu dia mau mainin Kerkes atau memainkan Robertson. Cacing naga-naga. Secara experience lebih ada dulu nih. Karena gue yakin Liverpool gak mau neko-neko main di kandang. Meskipun Sabtu ketemu Everton yang waktunya juga dekat, Kamis ke Sabtu. Tapi ya 3 poin it's a must juga main di kandang. Jadi tapi ini margin 2 gol lah. Enggak lah, menurut gua hati-hati sama counternya Atleti. Walaupun Atleti dalam keadaan buruk, tapi counternya selalu serem. Ada Sorloth, pemain yang setipe sama Haaland. Yang bisa dominasi ruang darat, lari, ya kan. Dua badan. Tapi mereka nggak ada Alvarez. Nggak ada Alvarez, maka adanya Sorloth. Terus ada Griezmann, ada pemain-pemain yang bisa ngasih umpan-umpan kunci ke sana. Jadi ya harus hati-hati juga menurut gua. Benar. Kalau si Rio Ngumoha kan masuk ke list squadnya Champions League instead of Chiesa gitu. Akan jadi super sub nggak kira-kira si Ngumoha? Bisa kalau ngestak lah ya. Kan sebenarnya faktor utama kenapa Ngumoha itu Ngumoha itu mau nggak mau harus ada di pendaftaran. Ada karena dia nggak bisa masuk ke B. Iya. Karena dia dari Chelsea. Apa B namanya? Squad B. Kan ada squad home B ground. Itu cuma boleh anak home ground. Sedangkan si Ngumoha ini belum punya home ground. Makanya dia mau nggak mau kalau mau pakai Ngumoha ya harus pick satu orang. Dan kasihan Chiesa. Gue setuju sama Basya, ini marginnya bisa banyak. Dan karena itu gue jadi slot taruh Isak dari awal. Kita mau melihat Isak, Florian Wirtz dan Muhammad Salah. Wah pecah. Secara on paper dan wah ini seru banget sih. Secara on paper di Anfield, gila itu. Ada yang bentuk watch. Yang Florian Wirtz kita lihat ya apakah masuk lagi. Wirtz gak tahu tuh. Kesian. Pressure-nya kegedean, Bro. Enggak. Gak tahu ya Wirtz kenapa ya? Kegedean harga. Kegedean harga bisa bikin gak bisa tidur. Iya. Pressure-nya tinggi. Mentalnya dia kurang rileks. Kasih ashwagandha lah, Bro. Isak akan enggak sih? Slot pasti agak pragmatis ya. Enggak sih, enggak juga. Bakal all out sih menurut gue. All out. Maksudnya Isak mau dimasukin sok babak kedua. Enggak. Isak start menurut gue. Nah, startnya mungkin main 60 menit kali. Kalau dia berani masang Isak di awal, maka guys minggu ini Champions League banyak sekali yang menarik. Iya. Gila. Ada yang bentrok nggak ya match-matchnya? Big match, coba deh. Si Liverpool itu bentrok dengan Chelsea Munchen. Wah. Lo bayangin ya, Salah dan Isak itu di 3 tahun 4 tahun terakhir mungkin top GA di English football. Sekarang satu tim. Wah itu sakit sih. Gila. Kita bakal nonton, semoga mata kita dimanjakan
dengan adanya match day di UCL kali ini. Ada big match yang seru-seru, dan jangan lupa nonton juga reviewnya kalau udah selesai, dan jangan lupa juga nontonin live stream kita, live reaction juga. Chelsea Munchen akan dipandu oleh Alatas langsung. Kita punya ntar live react itu. Bareng sama Ali aja, jadi Liverpool. Bikin 2 side gitu ya. Liverpool gitu ATM. Iya, gitu. Bikin dikasih space gitu ya. Nah, itu bisa sih. Ntar kita enggak ganggu dong. Gue lagi komen, dia mau komen juga. Harvey gitu-gitu. Oleh lagi teknik, ngomongin teknik. Ya itu aja preview UCL di match day kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow konten-konten kreator kita. Ada Oleh Alatas, ada Arsenal Folks, dan juga ada Mat Mehdar Persikat. Siap. Dan jangan lupa subscribe Grombol. Mantap. Let's go.